meratifikasi konvensi anti penyiksaan atau penganiayaan tersebut. Sejak pasal 1 atau artikel 1 dalam konvensi tersebut sudah dirumuskan secara eksplisit, sudah bisa kita pahami adanya dampak yang muncul akibat adanya penyiksaan. Dampak serius inilah yang saya yakini merupakan latar belakang kenapa kemudian dunia sampai menelurkan konvensi ini. Eksplisit di artikel 1 atau pasal 1 itu bunyinya adalah severe pain and suffering, whether physical or mental. Artinya, penyiksaan atau penganiayaan di dalam konvensi tersebut dirumuskan mengakibatkan adanya rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa parah, baik secara psikologis maupun secara fisik. Dengan demikian, yang saya pahami ketika seseorang mengalami penganiayaan, mengalami penyiksaan, mengacu pada konvensi dan mengacu pada sekian banyak riset, patut diduga kuat bahwa orang yang menjadi sasaran penganiayaan atau kekerasan tersebut mengalami penderitaan baik secara psikis maupun secara fisik. Tidak hanya untuk waktu 1-2 hari, tapi bahkan untuk jangka panjang. Bahkan dengan segala hormat, mudah-mudahan tidak dijadikan sebagai pembelajaran yang keliru. Tidak tertutup kemungkinan seseorang yang sudah mengalami penganiayaan sedemikian rupa akan masuk ke dalam gerbang depresi, dan depresi dianggap oleh sekian banyak ilmuwan sebagai pintu gerbang menuju, bunuh diri. Itulah sebuah gambaran sederhana tentang apa yang muncul pada orang-orang yang mengalami penyiksaan dan penganiayaan. Saya mencoba untuk merangkainya sedemikian rupa, sekali lagi berdasarkan pada konvensi PBB dan sekian banyak riset yang saya rangkai. Baik, saudara saksi. Ya, saudara ahli. Sedikit saya mau ulas sedikit awal cerita bahwa persoalan ini adalah tewasnya Tina dan Eki, yang mana awalnya itu adalah di olah TKP kecelakaan, kemudian terjadi perubahan bahwa ini merupakan kasus pembunuhan dan pemerkosaan gitu. Dan tentunya ada peran daripada ayah Eki yang bernama Rudiana yang kemudian melakukan penangkapan tanpa ada surat perintah penyelidikan. Kami melihat pendapat ahli di media sosial dan di media-media itu sangat sempurna. Artinya di mana ahli dapat menyimpulkan bahwa di sini penyidik maupun penuntut umum lebih mengejar pada pengakuan tersangka, bukan pada keterangan yang dinilai kemudian disesuaikan dengan scientific crime investigation. Kami minta pencerahan dan keterangan ahli menilai dalam perkara ini sehingga kita dapat mengungkap kebenaran material, sehingga jangan sampai orang yang tidak salah dihukum, dan harapan kami orang yang salah menghukum juga dihukum. Majelis, pada kisaran waktu sekitar 10-15 tahun terakhir, psikologi forensik sangat tertarik pada studi atau kajian-kajian tentang keterangan palsu atau false confession. Berarti majelis saya mundur satu langkah. Dari sudut pandang psikologi forensik ada 2 jenis keterangan atau 2 jenis confession. Ada true confession, ada false confession. Kalau true confession kita tidak persoalkan karena sudah true, karena sudah senyatanya begitu, sudah asli, sudah sebenar-benarnya. Yang dipersoalkan yang kemudian menjadi objek kajian psikologi forensik adalah false confession, keterangan palsu, keterangan yang tidak sesuai dengan fakta. Sampai psikologi forensik menyimpulkan ada 3 jenis false confession. Pertama, voluntary false confession. Sekiranya dibutuhkan saya bisa tulis. Perlu saya tulis tidak? Untuk membantu saudara penasihat hukum dan mungkin membantu Ibu Panitra untuk mencatat ulang. Sekiranya perlu saya akan tulis. Kalau tidak saya lisankan saja. Perlu. Kalau itu saya tulis. Atau dieja saja bisa. Dieja. Nanti baik. Panitra pengganti yang akan menulis. Baik. Saya eja. Yang tipe pertama adalah voluntary false confession. Saya eja. Ini 3 kata Ibu Panitra. 1 voluntary, V O L U N T A R Y, voluntary. Kata berikutnya false, F A L S E, F A L S E. Sudah? Kata berikutnya, kata yang ketiga, confession, C O
N F E S S lagi I O N. Voluntary false confession. Perlu saya ulangi? Yang kedua. Yang kedua sekarang. Sekarang yang kedua. Coerce false confession. False confessionnya sama, tulisannya false confessionnya sama, tapi di depannya adalah coerce. Saya eja C O E R C E D. Coerce. Coerce false confession. Nanti akan saya Indonesiakan. Yang ketiga, false confessionnya tetap sama, yaitu internalized false confession. I N T E R, inter, masih gabung ya, inter, N A I L I, maaf, N A L I Z E D, internalized false confession. Sudah? Sudah ya, ada tiga ya, ada tiga jenis false confession. Pertama saya ulangi, voluntary false confession, yang kedua coerced false confession, yang ketiga internalized false confession. Sekarang saya Indonesiakan, jadi panjang, jadi kesannya bertele-tele. Yang pertama, voluntary false confession adalah keterangan palsu yang diberikan secara sukarela. Jadi panjang itu. Keterangan palsu yang diberikan secara sukarela. Jadi 6 kata sekarang. Tipe yang kedua adalah keterangan palsu yang diberikan berdasarkan tekanan dari pihak eksternal. Jadi panjang lagi. Yang ketiga adalah internalized false confession, adalah keterangan palsu yang sudah terinternalisasi oleh individu yang memberikan keterangan tersebut. Nah, sekarang saya coba elaborasi. Voluntary false confession adalah keterangan palsu yang diberikan oleh seseorang sepenuhnya berangkat dari inisiatif kesadaran yang bersangkutan. Contoh, ada seorang pelaku yang mencoba menutup-nutupi keterlibatan pelaku lain, lalu dia coba untuk ambil alih, maka itu sudah termasuk bentuk voluntary false confession. Bagaimana cara dia untuk melindungi pihak lain? Atau yang lain, dia sengaja memberikan keterangan palsu agar dari sekian banyak dakwaan yang berlapis dia mendapat yang ringan saja. Sepenuhnya berangkat dari individu yang bersangkutan memberikan keterangan palsu, sukarela. Tidak ada pengaruh atau tekanan dari pihak eksternal, tidak ada. Yang kedua adalah keterangan palsu yang disampaikan karena justru ada tekanan dari pihak eksternal. Jadi pada dasarnya individu ini tidak ingin memberikan keterangan palsu, tetapi dia memberikan keterangan palsu karena adanya pengaruh dari eksternal, baik pengaruh yang sifatnya iming-iming, memberikan gambaran tentang sesuatu yang menyenangkan, bisa pula dalam bentuk intimidasi, sesuatu yang memunculkan gambaran menakutkan, dan bisa pula lewat deception, lewat tipu muslihat. Izin majelis, beda yuridiksi, beda penyikapan terkait dengan deception. Di sejumlah negara Eropa, interogasi tidak boleh menggunakan deception. Di beberapa negara bagian Amerika Serikat, penegak hukum boleh menggunakan deception. Deception bukan iming-iming, bukan intimidasi, tapi tipu muslihat. Misalnya, ini hanya contoh majelis. Coba kamu ceritakan, teman-temanmu yang lain sudah mengaku. Ini contoh deception. Sekali lagi, beda yuridiksi, beda penyikapan. Itu tipe kedua, keterangan palsu kedua, yaitu keterangan palsu yang diberikan karena adanya pengaruh dari pihak eksternal. Keterangan palsu yang tipe ketiga adalah internalized. Ini yang tanda petik paling parah, karena individu sampai pada sebuah titik ketika dia tidak lagi bisa membedakan mana kenyataan dan mana khayalan. Proses pemeriksaan beruntun, proses pemeriksaan maraton, itu istilah populernya, tanpa disadari oleh personel penegakan hukum, justru bisa memunculkan keterangan palsu tipe ketiga ini. Contoh, ini hanya contoh majelis. Dalam salah satu kasus pidana terorisme sekian tahun silam, seorang, saya lupa apakah saksi ataukah terdakwa, mengatakan bahwa saya hadir dalam sebuah rapat bersama ABB. Saya sebut saja inisialnya. Bersama ABB. Dia katakan sekali lagi, saksi ini atau mungkin terdakwa ini saya lupa, mengatakan saya hadir dalam sebuah rapat dan di situ ada ABB. Ada terdakwa lain. Tapi dikejar oleh penasihat hukum. Dikejar oleh penasihat hukum sampai pada sebuah titik ketika kemudian saksi sendiri yang menjadi ragu dengan ingatannya. Ketika pada momen dia katakan,
Sekarang saya jadi samar-samar. Saya hadir dalam sebuah rapat yang dihadiri oleh ABB, atau saya hadir dalam sebuah rapat dan saya baca berita tentang ABB, lalu saya menganggap bahwa saya hadir dalam sebuah rapat bersama ABB. Izin majelis, apakah keterangan ini bisa ditangkap majelis? Bisa ya? Oke. Nah, itu 3 contoh keterangan palsu. Yang ini saya katakan majelis, kembali ke pertanyaan saudara penasihat hukum. Betapapun psikologi forensik sudah, tadi sempat saya katakan, sudah sampai pada sebuah simpulan bahwa keterangan adalah barang yang paling potensial mengganggu pengungkapan fakta. Tapi pada kenyataannya, justru ini merupakan salah satu hal yang paling sering ditemukan dalam exoneration. Saya izin menggunakan bahasa asing lagi, tapi akan saya Indonesiakan majelis. Tidak ada maksud saya untuk mendemonstrasikan kemampuan bahasa asing, tidak ada majelis. Ini semata-mata untuk memudahkan saya berpikir. Karena bacaannya bahasa asing, itu saja. Saya mundur majelis. Di sejumlah negara, organisasi kepolisian mereka membentuk apa yang disebut sebagai Conviction Integrity Unit. Perlu saya eja majelis? Perlu. Saya eja. Saudara penasihat hukum jangan frustrasi ya, penjelasan saya panjang tapi saya akan sampai ke sana. Saya rasa nggak perlu dieja, nanti diserahkan aja. Oh iya, terserah. Panjang. Conviction Integrity Unit ini adalah unit ad interim, unit yang dibentuk secara khusus oleh otoritas kepolisian untuk menelusuri kembali kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam pengungkapan suatu kasus. Unit-unit khusus ini disebut sebagai Conviction Integrity Unit. Saya eja. CONVICTION. Conviction. Kata berikutnya integrity. Mudah-mudahan Ibu Panitra sudah tahu ya kalau integrity ya. Dan kata berikutnya adalah unit. Conviction Integrity Unit. Saya ulang. Conviction Integrity Unit adalah unit-unit khusus yang sifatnya interim yang dibentuk oleh sekian banyak organisasi kepolisian untuk menelusuri ulang, melakukan eksaminasi untuk menemukan di mana kejanggalan atau penyimpangan atau kesalahan dalam pengungkapan sebuah kasus. Unit itu bekerja dengan kemungkinan targetnya adalah exoneration. Apa itu exoneration? Saya eja dulu. EXONE ration. Exoneration. Exoneration adalah koreksi atas kasus hukum seorang terpidana. Sudah statusnya adalah terpidana, bahkan mungkin dalam catatan sudah ada yang terlanjur dijatuhi hukuman mati, tapi lewat exoneration yang dilakukan oleh Conviction Integrity Unit berubah statusnya menjadi orang bebas, orang tidak bersalah. Bahwa sudah ada yang terlanjur dieksekusi apa boleh buat. Tapi paling tidak negara secara legowo mengakui mereka sudah melakukan kesalahan dalam mengungkap suatu kasus. Ketika dilakukan studi majelis, apa gerangan yang mengakibatkan proses hukum itu salah dalam mempidana orang? Mengacu pada studi atau mengacu pada data yang dimiliki oleh Conviction Integrity Unit, ada 2 yang dominan. Pertama, ketika proses hukum terlalu mengandalkan pada keterangan yang notabene keterangan rentan menjadi false confession atau keterangan palsu, tidak didukung dengan bukti-bukti empirik, tidak didukung oleh bukti-bukti saintifik, terlalu mengandalkan pada keterangan. Itu satu temuan pertama. Temuan yang dominan lainnya adalah justru dari otoritas penegakan hukum sendiri secara sistematis menutup-nutupi bukti yang bisa meringankan terdakwa. Saya ulang majelis, memang ini menjadi sangat serius nih. Bahwa Conviction Integrity Unit menemukan bahwa salah satu faktor dominan kenapa terjadi salah pemidanaan adalah justru dari otoritas penegakan hukum sendiri yang menutup-nutupi bukti yang sesungguhnya kalau dibuka bisa